Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Seprina Modesta Sitorus dengan NIM A1C222099 dari kelas R001 Prodi Pendidikan Matematika. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Neverma SPD MPD. Sebelum memasuki materi pendekatan AQ, SQ, EQ, CQ, dan AQ. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu AQ, SQ, EQ, CQ, dan AQ. Nah, mari kita simak videonya tentang AQ, SQ, EQ, CQ, dan AQ. Yang pertama, Intelligence Question atau AQ. Nah, apa itu AQ? Nah, intelligence question adalah keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara aktif. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Gardner menemukan pada setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang, yaitu diantaranya adalah yang pertama kecerdasan linguistik, ini adalah kecerdasan berbahasa. Kemudian yang kedua yaitu matematik logis, ini merupakan kecerdasan angka. Dan yang ketiga ada kecerdasan spasial, ini merupakan kecerdasan gambar. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani, ini merupakan kecerdasan tubuh. Yang kelima ada kecerdasan musikal. Musikal ini berkaitan dengan nada suara. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, ini merupakan kecerdasan diri. Nah, yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, ini merupakan kecerdasan bergaul dengan orang lain. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Nah, dapat disimpulkan bahwa intelijen itu merupakan suatu pandangan bahwa setiap anak itu tidaklah bodoh, melainkan mempunyai beberapa kecerdasan. Nah, yang kedua ada emotion question. Apa itu emotion question atau EQ? Penelitian menjelaskan bahwa intelektual belumlah cukup. EQ menyumbang 20% dari keberhasilan. Yang lebih banyak perannya adalah keberhasilan seseorang dalam kecerdasan emosional, yaitu 80%. Apakah kecerdasan emosional itu? Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengelola emosi dengan baik dan dalam berhubungan dengan orang lain. Daniel Goleman mengembangkan IQ menjadi 5 kategori dengan poin-poin berikut yaitu. Nah, yang pertama itu ada kesadaran diri, yaitu menyangkut tentang kesadaran diri sendiri dan menilai diri sendiri. Yang kedua ada pengaturan diri, yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, berinovatif, dan memiliki kemandirian yang tinggi. Yang ketiga ada motivasi, yaitu dorongan untuk lebih berprestasi, berkomitmen, optimis, dan inovatif. Kemudian yang keempat, empati. Empati adalah kapasitas untuk memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka, yakni kapasitas untuk menempatkan diri sendiri pada posisi orang lain. Yang kelima, keterampilan sosial atau sikap berinteraksi. Nah, yang ketiga ada adversity question atau yang sering disebut dengan EQ. Nah, apa itu EQ?
Berbeda dengan IQ dan EQ, adversity quotient atau EQ adalah kemampuan seseorang individu untuk berpikir, mengelola, mengatur, dan menghadapi kesulitan dalam hidup. Singkatnya, ini adalah parameter yang menggambarkan bagaimana kemampuan menghadapi masalah. Nah, persepsi yang selama ini adalah kesuksesan seseorang itu ditentukan dari kepintaran mereka. Namun jangan salah, bagaimana seorang individu menghadapi situasi sulit dan tak terduga juga sangat krusial. Nah, adapun konsep adversity quotient pertama kali digagas oleh Paul Stoll yang kemudian dipublikasikannya lewat buku Adversity Quotient. Yang kemudian Stoll membuat 3 kategori manusia berdasarkan level IQ-nya, yaitu yang pertama ada quitters, yang kedua ada jumpers, nah yang terakhir ada climbers. Nah, dapat disimpulkan bahwa adversity quotient itu adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Yang keempat yaitu creativity quotient atau CQ. Nah, apa itu creativity quotient? Yaitu adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang dalam usaha-usaha lainnya. Guilford mendeskripsikan 5 ciri kreativitas. Yang pertama yaitu ada kelancaran atau kefasihan. Yang pertama ada kelancaran atau kefasihan. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melahirkan banyak gagasan. Yang kedua ada keluasan. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menampilkan beragam pemecahan masalah atau pendekatan dalam menyelesaikan persoalan. Yang ketiga ada keaslian. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seseorang melahirkan gagasan atau ide yang asli. Yang keempat ada penguraian. Aspek ini berkenaan dengan kemampuan dalam mengenali lalu memahami dan menanggapi suatu situasi. Nah, yang terakhir ada perumusan kembali. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menambah masalah atau situasi, lalu menganalisanya dengan lengkap dan mendetail dalam berbagai metode. Nah, di sini juga ada cara memunculkan gagasan kreativitas menurut Guilford. Yang pertama ada kuantitas gagasan, yang kedua ada sinektik, yang ketiga ada brainstorming, yang keempat memfokuskan tujuan. Yang kelima, apa itu spiritual quotient? Nah, spiritual quotient adalah sumber yang mengilhami, melambangkan semangat dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Nah, di sini juga ada ciri-ciri orang yang ber-IQ tinggi adalah yang pertama, memiliki prinsip dan visi yang kuat. Yang kedua, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Yang ketiga, mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Dan yang keempat adalah mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Nah, lalu bagaimana cara melatih IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ? Yang pertama yaitu intelligence quotient. Belajar dengan cara yang benar, banyak membaca, sering latihan, selalu mengerjakan PR dan tugas-tugas, menghafal dengan rutin. Yang kedua, emotional quotient. Belajar yang tekun, mulai dari yang mudah dulu, terus bertahap kepada yang lebih sulit. Tiga,
creativity question. Harus kreatif menemukan cara-cara yang efektif dan efisien agar semangat belajar bangkit terus dari mulai cara menyenangi suatu pelajaran, menata ruang belajar, dan lain sebagainya. Yang keempat, adversity question atau EQ, harus selalu memiliki sikap dan pikiran positif untuk meraih prestasi belajar dengan menjadikan kesulitan sebagai motivasi untuk lebih giat belajar. Yang kelima ada spiritual question. Selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, selalu ingat kepada Tuhan, kewajiban beribadah jangan ditinggalkan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide berikut. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia.
akan terikat waktu. Andaikan aku bisa melayang